Selamat siang Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 5 dan chapter 6. Yang pertama kita akan membahas chapter 5 terlebih dahulu tentang job based structure and job evaluation. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Rismawanti, yang kedua ada Khairunisa, yang ketiga ada saya sendiri Zakiria Inaya Putri, dan yang terakhir ada Fakih Abdul Malik. Boleh di next? Yang pertama kita akan, membahas job based structure, atau job evaluasi. Di gambar ini ada, proses yang digunakan untuk membangun struktur internal berbasis pekerjaan, di mana, pengertian evaluasi pekerjaan sendiri adalah proses untuk menentukan nilai relatif, di mana proses tersebut itu menentukan secara sistematif, nilai relatif pekerjaan untuk menciptakan struktur pekerjaan bagi organisasinya. Nah, di evaluasi pekerjaan ini didasarkan pada kombinasi konten pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, dan nilai bagi organisasi itu sendiri. Kebanyakan orang itu, nggak setuju karena, penyelarasan internal itu cuman salah satu blok bangunan dari modal pembayaran. Nah, konten pekerjaan itu penting, tetapi bukan salah satunya untuk, dasar dari pembayaran itu sendiri. Boleh next? Nah, di dalam defining job evaluation ada beberapa poin. Yang poin pertama ada, content and value. Di chapter 3, konten itu mengacu pada pekerjaan apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Nah, di dalam penyelarasan internalnya berdasarkan konten itu pekerjaan, didasari pada keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Kebanyakan orang itu percaya bahwa penyelarasan internal itu hanya salah satu blok bangunan dari model pembayaran itu tersendiri. Next. Lalu ada link content with external market, di mana nilai konten pekerjaan berdasarkan pada apa yang didapat diperintahkan di pasar eksternal tersebut. Nah, hal itu tuh bisa menjadi nilai intrinsiknya, tapi nggak semua orang itu setuju karena evaluasi pekerjaan itu kayak yang tadi saya bilang, seperti yang alat penting bagi organisasi yang ingin membedakan dirinya dari pesaingnya. Kayak contohnya strategi khusus yang, dipunya itu pasti akan bergantungan pada pekerjaan atau keterampilan tertentu daripada, hal-hal yang benar-benar terjadi di organisasi tersebut. Next. Selanjutnya ada technical and process dimension, di mana para peneliti juga memiliki perspektif mereka sendiri nih, tentang evaluasi pekerjaan tersebut. Mereka yang menggunakan evaluasi pekerjaan untuk membuat keputusan pembayaran terkadang tuh lebih melihat sesuatu secara berbeda. Mereka melihat evaluasi pekerjaan juga sebagai proses yang membantu, untuk mendapatkan penerimaan perbedaan gaji di antara pekerjaan, prosedur administratif di mana para pihak terlibat dan berkomitmen. Next. Nah, selanjutnya ada how to measure decision. Di gambar ini tuh menunjukkan peran evaluasi pekerjaan dalam menentukan struktur internal, di mana prosesnya dimulai dengan analisis pekerjaan, lalu informasi tentang pekerjaan itu dikumpulkan dan dideskripsikan pekerjaan itu, dengan cara merangkum informasi yang tadi dan berfungsi sebagai masukan untuk evaluasi. Nah, di gambar ini menyebutkan beberapa keputusan besar dalam proses evaluasi pekerjaan. Ada 5, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada establish purpose of evaluation, di mana evaluasi pekerjaan sendiri itu bagian dari proses untuk membangun structure pembayaran yang selaras secara internal. Seperti di chapter 2, kalau struktur yang selaras itu, harus yang pertama mendukung strategi organisasi, yang kedua mendukung alur kerja, yang ketiga adil bagi karyawan, dan yang terakhir memotivasi perilaku terhadap tujuan organisasi. Next. Lalu ada single versus multiple plan. Eee, Evaluasi pekerjaan membantu menciptakan jaringan penghargaan seperti promosi atau pekerjaan yang menantang, di mana hal tersebut itu bisa memotivasi karyawan jika tujuan evaluasi itu tidak, menjadi terlalu mudah tersesat dalam prosedurnya gitu.
Jarang pengusaha itu mengevaluasi semua pekerjaan dalam organisasi pada satu waktu. Lebih umumnya, yang lain pengusaha itu mengelompokkan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugasnya gitu. Lalu ada benchmark jobs example, untuk memastikan bahwa semua aspek pekerjaan yang relevan, yang disertakan dalam evaluasi, organisasi itu dapat memulai dengan sampel pekerjaan tolak ukur. Nah, di dalam gambar ini, pekerjaan tolak ukur itu didefinisikan untuk sebanyak mungkin level dalam struktur dan kelompok pekerjaan terkait. Nah, di sini ada administrative group, ada manufacturing group, ada technical group, sama managerial group. Next. Lalu ada choose among job evaluation method atau pilihan metode evaluasi pekerjaan. Nah, di dalam metode evaluasi pekerjaan itu biasanya yang dipakai itu ada ranking, classification, sama pekerjaan. Dan poin. Nah, di gambar ini ada kekurangan dan kelebihan dari 3 metode tersebut. Next. Lalu ada point method. Metode poin memiliki 3 karakteristik umum. Yang pertama itu faktor yang dapat dikompensasi, lalu yang kedua dengan derajat faktor yang diskalakan secara numerik, dan yang terakhir ada bobot yang mencerminkan kepentingan relatif dari masing-masing faktor. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Ada 8 langkah dalam desain rencana titik. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan. Yang kedua, tentukan faktor-faktor apa aja nih yang dapat dikompensasi, lalu skalakan faktor-faktor tersebut. Terus, mempertimbangkan faktor-faktor sesuai dengan kepentingannya masing-masing, lalu pilih struktur pembayaran kriteria, komunikasikan rencana dan latih pengguna, lalu lamar pekerjaan non-benchmark, dan yang terakhir itu kembangkan dukungan perangkat melalui, perangkat lunak online. Next, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada who should be involved. Untuk merancang struktur internal yang efektif, penting untuk melibatkan para manajer dan karyawan yang terlibat dalam proses perancangannya. Metode umum melibatkan pembentukan komite, gugus tugas, atau tim yang mencakup perwakilan dari berbagai fungsi operasional, termasuk karyawan non-manajerial. Nah, pernyataan perwakilan serikat pekerja juga dapat meningkatkan penerimaan terhadap hasil yang dicapai. Bisa di next. Selanjutnya ada the design process matters. Proses desain yang memperhatikan keadilan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung mencapai tujuan karyawan dan komitmen manajemen. Partisipasi dalam proses desain dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap hasilnya. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah manfaat dari peningkatan partisipasi sebanding dengan potensi biaya dan masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya ada appeals or reviews procedure. Untuk setiap rencana evaluasi pekerjaan, tidak peduli seberapa baik dirancang, tidak dapat mengantisipasi semua situasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki prosedur peninjauan kembali yang memungkinkan untuk menangani kasus-kasus yang dipertanyakan dan memastikan keadilan prosedural. Peninjauan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari manajer kompensasi hingga tim manajer dan rekan kerja. Proses persetujuan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi juga penting untuk memastikan konsistensi dengan arahan organisasi. Selanjutnya ada I know I speak for all of us when I say or speak for all of us. Sebuah studi menemukan bahwa departemen yang memiliki wewenang lebih besar di sebuah universitas lebih berhasil dalam menggunakan proses banding untuk mengubah gaji atau klasifikasi pekerjaan dibandingkan departemen yang lebih lemah. Hal ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa anggota komite evaluasi pekerjaan yang berkuasa dapat mempengaruhi hasil. Konsekuensinya, prosedur harus dinilai berdasarkan ketentuannya terhadap pengaruh politik. Proses pengambilan keputusanlah dan bukan instrumennya yang tampaknya mempunyai pengaruh paling besar sebagai hasil pembayaran. Bisa di next. Selanjutnya ada the final result structure. Hasil akhir dari proses analisis pekerjaan deskripsi, pekerjaan evaluasi, pekerjaan adalah suatu struktur. Hierarki pekerjaan. Hierarki ini menerjemahkan kebijakan penyelarasan internal perusahaan ke dalam praktik.
Nah, gambar 5.16 ini menunjukkan 4 struktur pekerjaan hipotesis dalam satu organisasi. Struktur ini diperoleh melalui pendekatan berbeda dalam mengevaluasi pekerjaan. Pekerjaan tersebut disusun dalam 4 fungsi dasar, yaitu manajerial, teknis, manufaktur, dan juga administrasi. Selanjutnya ada balancing chaos and control. Pentingnya menemukan keseimbangan antara kekacauan dan kendali dalam menetapkan struktur gaji dan evaluasi pekerjaan. Sementara fleksibilitas penting untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan kerja. Terlalu banyak fleksibilitas tanpa pedoman dapat mengarah pada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembayaran karyawan. Sejarah menunjukkan bahwa sistem yang terlalu bebas seringkali menghasilkan ketidakadilan dalam tingkat upah. Oleh karena itu, sambil menghilangkan birokrasi yang tidak efisien, penting juga untuk memiliki pedoman yang seimbang untuk memastikan bahwa keputusan gaji mendukung tujuan organisasi sambil memperlakukan karyawan secara adil. Baik, sekian dari presentasi chapter 5, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas chapter 6. Baik, kita akan membahas chapter 6, di mana judul chapternya Person-Based Structure. Next. Baik, di sini yang pertama ada Person-Based Structure, Skill Plans, di mana bahwa sebagian besar penerapan sistem pembayaran ini didasarkan pada keterampilan yang terjadi di sektor manufaktur atau pabrik. Nah, sistem ini tuh melibatkan penggunaan tim, berbagai keterampilan, dan fleksibilitasnya. Di mana keuntungan utamanya yaitu orang-orang dapat ditempatkan sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga itu bisa mengurangi jumlah pekerja yang menganggur karena setiap individu itu dapat ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu di sini ada types of skill plans, di mana rencana keterampilan itu dapat fokus pada kedalaman atau spesialis dalam hukuman perusahaan, keuangan, atau pengelasan dan pemeliharaan hidrolik, atau luas generalis dengan pengetahuan dalam semua fase operasi, termasuk pemasaran, manufaktur, keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu di sini dibagi dua menjadi spesialis dan generalis. Dimana kalau spesialis ini contohnya itu seperti struktur gaji guru yang didasarkan pada pendidikan, pengalaman, dan senioritas. Gaji tersebut itu tidak tergantung pada kualitas pengajarannya atau hasil kerja siswanya. Lalu yang kalau generalis ini, contohnya ini seperti halnya guru itu memiliki sistem multi-skill dan karyawan itu bisa mendapatkan kenaikan gaji dengan sertifikasi keterampilan yang baru dan sehingga bisa ditugaskan ke berbagai pekerjaan terkait. Nah, hal ini juga akan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan dalam perusahaannya. Next. Lalu selanjutnya ada purpose of the skill-based structure, di mana di sini tuh ada dua, ada support the strategy and objective sama support workflow. Kita bahas yang pertama dulu, di mana support the strategy and objective ini merupakan keterampilan yang menjadi dasar suatu struktur harus terkait langsung dengan tujuan dan strategi organisasinya. Nah, hal itu tuh bisa mencerminkan tantangan yang dialami dalam memahami hubungan antara aspek teknik operasionalnya dengan hasil bisnisnya secara keseluruhan. Kalau support workflow ini menjelaskan keuntungan dari rencana bisnis keterampilan dalam konteks fleksibilitas tenaga kerjanya, lalu rencana tersebut tuh bisa memungkinkan apakah perusahaan itu bisa menyesuaikan dengan menempatkan karyawannya atau sebaliknya. Next. Lalu selanjutnya ini ada is fair to employees, di mana karyawan ini menyukai potensi gaji yang lebih tinggi yang disertai dengan pembelajaran, di mana karyawan ini bisa mendorong karyawan lain untuk bertanggung jawab atas pengembangan diri mereka sendiri. Dengan rencana berbasis keterampilan, itu juga bisa memberi mereka lebih banyak kontrol atas kehidupan kerja mereka. Lalu yang terakhir ini ada motivate behavior toward organization objective, di mana ini merupakan rencana berbasis orang dapat membantu memperjelas standar perilaku yang baru dalam organisasi. Next. Lalu selanjutnya ada how to skill analysis. Yang pertama ini ada room to involve,
di mana keterlibatan karyawan hampir dibangun ke dalam rencana bisnis keterampilan. Karyawan dan manajer merupakan sumber informasi tentang mendefinisikan keterampilan, mengatur mereka ke dalam hierarki, dan menggabungkan ke dalam blok keterampilan. Lalu yang kedua ini ada Established Certification Method, di mana contohnya ini seperti Honeywell yang melakukan evaluasi terhadap karyawannya selama 6 bulan setelah mereka mempelajari keterampilan tersebut dan melibatkan pemimpin serta rekan kerja yang lain dalam proses sertifikasinya. Lalu yang ketiga ini ada Outcomes of Skill-Based Pay Plans, Guidance for Research and Experience, di mana ini merupakan rencana berbasis keterampilan yang memberikan motivasi yang kuat bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Next. Lalu selanjutnya ada Person-Based Structure Competencies. Ya, ini merupakan evaluasi kompetensi yang memiliki atau melibatkan pandangan yang berbeda tentang definisi dan tujuan kompetensi. Nah, kompetensi ini bisa berarti keterampilan yang dapat dipelajari maupun sifat yang mencakup sikap dan motif. Yang pertama di sini ada kompetensi set, di mana ini merupakan penerjemahan setiap kompetensi inti yang menjadi tindakan yang konkret. Lalu yang kedua ini ada kompetensi indikator, di mana kompetensi indikator ini bisa digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi karyawan serta dalam keputusan untuk penggajian. Next. Lalu selanjutnya ini ada defining competencies. Seiring berkembangnya pengalaman dengan kompetensi, organisasi ini lebih mementingkan deskripsi perilaku yang terkait dengan bisnis yang ditunjukkan oleh karyawannya. Kompetensi juga dianggap sebagai kumpulan perilaku yang dapat diamati tanpa perlunya kesimpulan, asumsi, atau interpretasi. Nah, konsepsi awal tentang kompetensi ini berfokus pada 5 area. Yang pertama itu ada keterampilan, lalu pengetahuan, lalu konsep diri, lalu sifat, dan yang terakhir itu ada motif. Next. Lalu selanjutnya ini ada purpose of the competency based structure, di mana di sini yang pertama itu ada organization strategy. Ini merupakan jika kompetensi memiliki daya tarik utama karena terkait langsung dengan strategi organisasi, maka fitur lainnya juga menggunakan struktur berbasis kompetensi untuk meningkatkan pekerjaan manajerial mereka dengan 4 kompetensi yang penting. Nah, tingkat kompetensi juga memiliki dampak dan risiko yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada workflow, di mana artinya kompetensi ini memperhitungkan tidak hanya keterampilan dasarnya, tetapi juga bobot kepentingan dan tingkat kemahiran yang berbeda-beda untuk posisi, organisasi, dan kondisi bisnis yang berbeda. Dan itu tuh memungkinkan organisasi untuk memilih dan mengembangkan individu yang sesuai dengan tuntutan spesifik dari berbagai peran dalam organisasinya. Lalu yang ketiga ini ada fair to employees, yang mana pendukung kompetensi ini meyakini bahwa kompetensi itu dapat memperdayakan karyawan untuk mengambil tanggung jawab atas perkembangan mereka sendiri dan meningkatkan kinerja mereka. Namun, pengkritik kompetensi mengkhawatirkan kemungkinan kembali ke praktik-praktik yang kurang adil seperti membedakan gaji berdasarkan karakteristik pribadi atau penilaian subjektif yang pada masa lalu itu bisa termasuk ras atau jenis kelamin. Nah, mereka memperingatkan bahwa berdasarkan gaji pada penilaian tersebut itu bisa menciptakan risiko diskriminasi yang perlu diatasi. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama di sini ada motivate behavior toward organization objectives. Kompetensi sebenarnya ini memberikan pedoman perilaku dan membuat orang ini tetap fokus. Mereka juga dapat memberikan landasan bersama untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Yang terakhir, kemungkinan ini menjadi semakin penting ketika organisasi ini menjadi global, ketika karyawan dengan sudut pandang dan pengalaman yang sangat berbeda mengisi posisi kepemimpinan di organisasi global ini. Boleh di next. Kemudian ada how to competency analysis. Yang pertama ini ada objektif. Objektif ini kompetensi mungkin memiliki nilai pribadi, pengembangan, dan mengkomunikasikan arah organisasi. Namun ketidakjelasan dan subjektivitas menjadikan kompetensi sebagai fondasi yang beresiko bagi sistem penggajian. Kemudian yang kedua, what information to collect. Sejumlah skema ini
pengklasifikasian kompetensi telah diusulkan. Salah satunya menggunakan 3 kelompok. Yang pertama ini personal karakteristik. Di sini mereka mempunyai aura pramuka, dapat dipercaya, setia, sopan dalam lingkungan bisnis, berkarakteristik yang relevan, mungkin ada integritas pribadi, kematangan penilaian, fleksibilitas, dan rasa hormat terhadap orang lain. Kemudian yang kedua ada visionary. Ini tuh kompetensi tingkat tinggi, yang mana mereka ini mungkin dinyatakan sebagai memiliki perspektif yang global, mengambil inisiatif dalam menggerakkan organisasi arah baru, dan mampu mengartikulasikan implikasinya terhadap organisasi tren di pasar, di peristiwa-peristiwa dunia, di komunitas lokal. Dan yang ketiga ada organization specific. Di antara kedua kelompok di atas terdapat kompetensi yang ada terikat secara khusus pada organisasi tertentu dan pada fungsi tertentu di mana mereka sedang diterapkan. Boleh di next. Kemudian ada warm to involve, seperti faktor kompensasi. Kompensasi ini berasal dari kepemimpinan eksekutif keyakinan tentang organisasi dan maksud strategisnya. Namun, bukti berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua karyawan ini memahami hubungan tersebut. Karyawan di salah satu bank ini bersikeras bahwa memproses pinjaman uang sekolah mahasiswa itu merupakan kompensasi yang berbeda dengan memproses otomotif pinjaman. Kemudian ada established certification methods. Inti dari established certification methods ini bahwa karyawan itu dibayar untuk keterampilan atau keterampilan yang relevan kompetensi yang mereka miliki, baik keterampilan tersebut digunakan atau tidak. Rencana berbasis keterampilan ini berasumsi kalau memiliki keterampilan ini akan memudahkan penyesuaian alur kerja dengan penetapan staf tingkat. Kemudian ada resulting structure. Di dalam prakteknya, berbasis kompetensi struktur ini umumnya dirancang dengan tingkat yang relatif sedikit, 4 hingga 6, dan relatif perbedaan lebar untuk meningkatkan fleksibilitas. Boleh di next. Dan ada competencies and employee selection and training development. Dalam hal kompetensi, terdapat bukti jelas bahwa kemampuan atau secara luas didefinisikan mencakup ciri-ciri kepribadian yang berkaitan dengan kompetensi umum. Kemudian ada Guidance and Quotient 30 from the research on competency. Sedangkan pengertian kompetensi mungkin mempunyai nilai dalam mengidentifikasi apa yang membedakan tipikal dari kinerja yang benar-benar luar biasa. Terdapat perdebatan mengenai apakah kompetensi dapat diterjemahkan menjadi dasar gaji yang struktur dan objektif. Kompetensi seringkali berubah menjadi faktor kompensasi, namun hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika tidak dikembangkan untuk tujuan tersebut. Boleh di next. Kemudian ada one more time internal alignment reflected in structure person based or base. Job based. Tujuan dari prosedur berbasis pekerjaan dan orang sebenarnya sangat sederhana untuk merancang dan mengelola struktur gaji internal yang membantu keberhasilan organisasi. Seperti halnya evaluasi berbasis pekerjaan, hasil akhir dari rencana berbasis orang bersifat internal ini terstruktur gitu di dalam suatu organisasi. Struktur ini harus mencerminkan struktur organisasi, kebijakan penyelarasan internal, dan mendukung operasional bisnisnya. Di dalam prakteknya, ketika mengevaluasi pekerjaan non-rutin yang bernilai lebih tinggi, perbedaan antara pendekatan berbasis pekerjaan versus pendekatan berbasis manusia ini menjadi kabur. Fokusnya itu pada faktor kedua pekerjaan dan orang, menciptakan nilai bagi organisasi. Boleh di next. Dan ada administering and evaluating the plan. Apapun rencana yang dirancang, baik berbasis pekerjaan atau berbasis manusia, isu krusialnya itu keadilan dalam penyelenggaraannya. Seperti halnya evaluasi pekerjaan, informasi yang memadai juga harus ada tersedia untuk menerapkan rencana tersebut. Seperti definisi faktor yang dapat dikompensasi, derajat atau rincian blok keterampilan,
kompetensi, dan metode sertifikasi. Semakin banyak online alat tersedia bagi para manajer untuk mempelajari rencana ini dan menerapkannya. Kemudian ada banyak literatur penelitian mengenai evaluasi pekerjaan dibandingkan dengan struktur berbasis orang. Sebagian besar berfokus pada prosedur yang digunakan dibandingkan struktur yang dihasilkan kegunaannya dalam memotivasi perilaku karyawan atau mencapai tujuan organisasi. Di hampir semua studi, evaluasi berbasis pekerjaan ini diperlakukan sebagai alat pengukuran. Penelitian menilai keandalan, validitas, biaya, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturannya. Boleh di next. Nah, di sini ada reliability of job evaluation techniques. Evaluasi yang dapat diandalkan itu evaluasi di mana penilai yang berbeda memberikan hasil yang sama. Sebagian besar peneliti ini melaporkan kalau tingkat persetujuan yang tinggi ketika orang itu membedakan mengurutkan pekerjaan korelasi antara 0,85 dengan 0,96. Kemudian ada validity. Validity ini evaluasi pekerjaan juga telah diukur dengan dua cara. Yang pertama, derajat kesesuaian antara pemeringkatan yang dihasilkan dari evaluasi pekerjaan dengan tolak ukur pemeringkatan yang disepakati yang dijadikan acuan kriterianya, dan yang kedua ini berdasarkan tingkat keberhasilan. Jadi di mana sejauh mana ini rencana evaluasi pekerjaan cocok atau mencapai struktur gaji yang disepakati untuk pekerjaan standar. Dan yang ketiga ada acceptability. Beberapa metode ini digunakan untuk menilai dan meningkatkan penerimaan karyawan. Yang jelas untuk memasukkan proses banding formal. Karyawan yang yakin pekerjaannya dievaluasi secara tidak benar harus dapat meminta analisis ulang atau revaluasi keterampilan. Boleh di next. Dan ada bias in internal struktur. Perbedaan terus-menerus dalam pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki, perempuan, dan orang kulit berwarna, dan perbedaan gaji yang menyertai telah memusatkan perhatian pada struktur internal yang mungkin menjadi sumber diskriminasi. Sebagian besar perhatian ini tuh diarahkan ke evaluasi pekerjaan naik sebagai sumber bias terhadap perempuan maupun sebagai mekanisme untuk mengurangi bias. Berbeda dengan gender pemegang pekerjaan atau evaluator. Bukti mengenai faktor kompensasi dan bias kurang jelas. Sebuah studi itu menemukan kalau faktor yang dapat dikompensasi sehubungan terhadap konten pekerjaan, kayak kontak dengan orang lain dan penilaian. Memang mencerminkan bias terhadap pekerjaan dilakukan terutama oleh perempuan. Tapi faktor yang berkaitan dengan kebutuhan karyawan ini enggak gitu. Boleh di next. Kemudian ada wages criteria bias. Beberapa rekomendasi ini berupaya untuk memastikan bahwa rencana evaluasi pekerjaan bebas bias, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tentukan faktor dan skala yang dapat diberi kompensasi. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa bobot faktor tidak selalu bias terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir ada terapkan rencana tersebut dengan cara yang sebisa mungkin bebas bias. Boleh di next. Di sini ada the perfect struktur. Pendekatan yang terbaik ini mungkin untuk memberikan ambiguitas yang cukup atau penyelarasan internal yang terkait secara longgar untuk dapat dilakukan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Pendekatan yang tepat umum mungkin tidak memberikan hasil rincian yang cukup untuk membuat hubungan yang jelas antara gaji, pekerjaan, dan hasil terlalu detail dan pendekatan mungkin menjadi kaku. Struktur gaji yang selaras secara internal baik terkait secara strategis atau longgar sangat pas, dapat dirancang untuk membantu menentukan upah dan memastikan bahwa gaji mempengaruhi sikap dan perilaku kerja masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.